Shalom, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya saudara dan saya dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam grup WhatsApp ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat tubuh kita, buat kekuatan buat jiwa kita, buat kekuatan buat hidup kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat setiap keadaan, buat setiap apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada adalah kebaikan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan agar kami menjadi kuat, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya akan berbicara, saya ambil dari ayat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sebuah mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan tentang suatu pertandingan iman. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau berbicara dengan judul atasi musuh terbesar saudara. Dalam menapaki jalan untuk menjadi unggul, kita terkadang fokus kepada persiapan, motivasi kita. Tapi kita lupa seringkali. Lupa mencermati, lupa mengenali musuh yang ada di dalam diri kita. Saat kita menjadi pribadi yang unggul, saat kita ingin menjadi pribadi yang menang, kita mempersiapkan semuanya dengan baik, motivasi dengan baik. Tapi satu hal kita lupa, bahwa kita lupa ada musuh di dalam diri kita yang harus kita selesaikan. Dalam bacaan firman Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa dia ada dalam satu arena pertandingan, saudara. Ia berjuang mengalahkan musuhnya supaya menjadi unggul. Ia melakukan bukan untuk sebatas unggul dalam pertandingan, tapi untuk merebut mahkota kehidupan, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai kesadaran, awareness terhadap musuh-musuh kita. Musuh-musuh apa? Musuh-musuh yang tidak kelihatan, saudara, yang ada di dalam diri kita. Kita perlu sadar bahwa itu ada dalam diri kita. Jadi kalahkan semua musuh itu, saudara. Jadilah pribadi yang baik, jauh lebih unggul dari sebelumnya. Mintalah senantiasa kepada Tuhan untuk kita bisa melakukan menjadi seorang pemenang, bukan hanya dalam dunia ini, namun juga dalam pertandingan iman, saudara. Sebelum kita jauh berbicara tentang mengatasi musuh terbesar ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami apa yang menjadi musuh terbesar di dalam diri kita yang menghambat kemajuan kita. Rasul Paulus menggambarkan kepada kita seorang pelari yang menuju garis akhir, seorang petinju yang tidak memukul dengan sembarangan, ya. Seorang pelari yang mempersiapkan dengan baik pelari maupun petinju, atlet olahraga lainnya harus mengalahkan diri mereka terlebih dahulu, baru mereka bisa mengalahkan musuhnya. Bagaimana seorang atlet mengikuti suatu pertandingan kalau dia masih tidak bisa mengalahkan diri sendiri, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa cemas, mengalahkan rasa grogi, mengalahkan rasa segalanya. Dia harus kalahkan dulu, baru dia bisa memenangkan sebuah pertandingan. Musuh kita bukan adalah orang yang membenci kita. Musuh kita bukan orang yang menekan kita, bukan teman yang diam-diam menusuk kita,
Atau musuh kita bukan teman pekerjaan yang menjatuhkan kita. Musuh terbesar kita sesungguhnya ada diri kita sendiri, saudara. Kita harus bisa mengalahkan musuh besar yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Nah, malam hari ini saudara, secara umum ada 3 musuh terbesar di dalam diri kita yang harus kita atasi kalau kita ingin jadi pemenang. Musuh pertama, yang pertama adalah keterikatan dengan dosa. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosa saya sudah diampunin. Betul. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga dosa saudara diampuni. Tapi setelah itu saudara masih terikat dengan dosa, masih melakukan dosa lagi. Nah, itu yang menjadi musuh terbesar saudara. Ingat, musuh terbesar saudara. Dosa-dosa lama, dosa-dosa kecil yang saudara anggap biasalah, mereka juga melakukan, gak apa-apa. Tapi itu adalah keterikatan dosa yang saudara harus putuskan supaya saudara bisa menjadi pribadi yang unggul. Saya gak tahu dosa apa yang masih terikat di dalam diri saudara, tapi saudara yang tahu. Mungkin saudara masih terikat dalam dosa merokok, atau masih dalam dosa terikat dosa judi, minum-minuman keras, main perempuan, berbohong, menipu, dan banyak lagi keterikatan dosa-dosa yang saudara harus putusi. Jika saudara hari ini sadar, jika saudara hari ini tahu keterikatan dosa apa yang masih saudara lakukan dalam hidup saudara, walaupun saudara saat ini sudah menerima Tuhan Yesus, saudara harus segera putuskan. Kalau saudara ingin menjadi seorang pemenang, saudara harus lepaskan keterikatan dosa itu. Dosa-dosa lama, dosa-dosa yang membelenggu saudara, yang dosa-dosa yang mengikat saudara, yang sampai saat ini saudara masih terus lakukan. Mulailah, sadarlah bahwa itu adalah musuh terbesar saudara yang harus saudara kalahkan kalau saudara ingin menjadi pemenang. Amin. Yang kedua, saudara, kebiasaan buruk, bad habit. Kebiasaan buruk itu, saudara, bukan dosa. Kebiasaan buruk bukan dosa. Tapi kalau saudara lakukan terus-menerus, kebiasaan buruk itu akan menghambat saudara menjadi manusia yang unggul, akan menghambat saudara menjadi manusia yang menang. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, ada beberapa kebiasaan buruk contohnya di dalam diri kita, saudara. Kebiasaan menunda. Nah, itu kebiasaan buruk, sering menunda membuat kebaikan, menunda apapun. Terus yang kedua, manajemen waktu yang buruk. Gak bisa memanage waktu dengan baik. Waktunya ibadah, nonton TV. Waktunya berdoa, nonton sinetron. Waktunya apa, dia ngobrol. Saudara tidak bisa memanage waktu dengan baik. Itu kebiasaan buruk. Memiliki filosofi hidup yang mengalir sehingga tidak pernah mengatur prioritas dalam kehidupan. Jadi saudara mempunyai kebiasaan buruk nih. Bahwa saudara hidup mengalir aja, Pak Pendeta, seperti air. Saudara perlu tahu ya, hidup mengalir seperti air, berarti itu air turunnya ke bawah. Jadi hidup saudara terus lari ke bawah, turun ke bawah, tidak naik ke atas. Itu adalah satu kebiasaan yang kurang baik, mempunyai sikap seperti itu. Hidup itu bukan mengalir seperti air. Hidup itu harus mempunyai prioritas. Ingat, itu kebiasaan buruk, sikap kebiasaan buruk. Dan kebiasaan enggan bertanya, tidak mau mengambil inisiatif, itu juga banyak kebiasaan buruk. Bukan dosa, tapi kebiasaan buruk yang menghambat saudara. Saudara enggan bertanya, walaupun saudara nggak tahu, malu. Atau saudara nggak mengambil inisiatif, menolong orang, membantu orang. Itu adalah kebiasaan buruk yang akan menghambat saudara menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini, ayo, kebiasaan-kebiasaan buruk itu dirubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Dengan cara apa? Menurut survei, kebiasaan baik yang kita lakukan terus-menerus selama 21 hari akan menjadi kebiasaan baru. Dan itu akan menggantikan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Contoh, kalau saudara sering menunda, mulai saat ini bikin kebiasaan tidak pernah menunda waktu lagi. Apapun tidak pernah menunda.
Saudara nggak bisa memanage waktu dengan baik. Mulai hari ini kita prioritaskan, kita manage dengan baik waktu kita. Waktunya kita belajar, waktunya kita bekerja, waktunya kita berdoa, waktunya kita komsel, waktunya kita bekerja, memasak, waktunya kita dengan keluarga, waktunya kita berdoa. Kita manage dengan baik kebiasaan itu. Nah, sikap yang kurang baik bahwa hidup itu harus mengalir seperti air, kita rubah bahwa hidup adalah suatu kemenangan. Terus kebiasaan nggak mau bertanya, kita rubah. Mulai saat ini kita rajin bertanya kalau kita nggak mampu. Setelah kita mengambil inisiatif, setiap ada apa kita ambil inisiatif. Seperti gitu. Rubah habit-habit yang lama menjadi kebiasaan yang baik, saudara. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, excuse, alasan. Ini yang paling bahaya. Selalu menjadi alasan. Orang suka membuat alasan, tidak pernah menyadari hal itu. Alasan selalu membuat alasan. Ya, orang yang selalu mencari-cari alasan pada dasarnya bisa dibedakan dalam dua kategori, saudara. Kategori yang pertama, orang-orang yang merasa cepat puas. Kategori yang kedua, orang yang mengasihi diri sendiri. Apakah selama ini Anda sering membuat alasan? Mengapa? Apakah saudara saat ini sering merasa puas, tanpa sadar sering mengasihi diri sendiri, terjebak dalam self-pity, mengasihi diri sendiri? Apakah Anda selalu mencari alasan untuk tidak belajar, mengembangkan diri, mengalami kemajuan dan berbuah? Sekilas alasan tidak terlihat sebagai sesuatu yang mematikan, saudara. Namun sebenarnya membunuh integritas dan karakter kita. Semuanya punya alasan. Disuruh begini, alasan begini. Disuruh begitu, alasan begitu. Jadi semuanya punya alasan. Jadi mulai saat ini, mari kita hidup. Jangan selalu mempunyai alasan. Ambil sikap yang baik, ya, untuk menjadi pribadi yang unggul. Ya kan, saudara? Beberapa penyebab mengapa ada orang tidak dapat mengatasi musuh dalam dirinya. Pertama, tidak sadar akan musuh yang menghambat dalam dirinya. Jadi kita nih kebanyakan gagal karena kita nggak sadar ada musuh dalam diri kita. Yang tadi keterikatan dosa, ya, terus alasan, terus kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kita nggak sadar. Yang kedua, tidak mengetahui cara mengatasinya. Nah itu. Yang ketiga, terjebak dalam siklus kebiasaan buruk atau dosa yang membelenggunya. Keempat, takut terhadap perubahan karena harus melepaskan apa yang selama ini sudah melekat, sudah enak, zona nyaman. Kelima, terjebak dalam pikiran yang negatif dan mindset yang salah. Itu ada 5 hal mengapa orang gak bisa mengatasi musuh dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, malam ini melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita sama-sama kita kalahkan diri kita sendiri. Kita kalahkan musuh yang ada dalam diri kita. Jangan musuh yang di luar, musuh yang di dalam. Karena musuh di dalam ini banyak sekali, saudara. Dari 3 hal yang saya sebut, masih banyak musuh-musuh yang lain. Oleh sebab itu, mari malam hari ini, kalau saudara ingin menjadi pribadi yang unggul, saudara ingin menjadi pemenang, mari kita sama-sama kita kalahkan musuh kita. Musuh yang pertama, keterikatan dosa-dosa kita terhadap dosa. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Yang ketiga, alasan yang selalu kita memberi alasan. Ini adalah musuh terbesar kita yang kita harus kalahkan. Setelah ini akan ada hal yang baik akan kita terima. Amin, saudara. Oleh sebab itu malam hari ini saya percaya saudara akan melakukan firman Tuhan yang saudara sudah dengar, dan saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman dan pemenang. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi pemenang. Kami mau Tuhan, terus Tuhan melakukan firman-Mu. Kami tahu melepaskan keterikatan dosa kami. Kami mau Tuhan melepaskan setiap dosa-dosa yang membelenggu kami, Tuhan. Kami juga mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Dan kami juga mau melepaskan setiap alasan-alasan di hidup kami. Kami mau menjadi pribadi yang unggul, Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu malam hari ini, kami dikuatkan, kami akan menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Duta Bandara ini menjadi core yang luar biasa, komsel yang dahsyat, komsel yang dipakai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia di tengah virus wabah corona ini, menjadi bangsa yang dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Wabah virus ini juga diangkat dari Indonesia, dari bangsa-bangsa yang lain, sehingga muka bumi ini akan bersih oleh kuasa Allah.
dan wabah virus corona ini diangkat. Bangsa-bangsa dipulihkan, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya percaya firman menguatkan kita dan lakukan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat.